mohon ridhomu di bulan sucimu, ampunilah segala dosaku. Ku mohon fitraku di bulan sucimu, ampuni aku ya Rabbi. Ku mohon ridhomu di bulan sucimu, ampunilah. Nah, sekarang ini kita lagi makan dulu. Ini makanan yang udah di request Pak Ustadz. Jadi tuh dia. Jadi Pak Ustadz itu bawa empek-empek ya, langsung dari Palembang. Oh, khusus tuh, aku dikasih khusus tuh. Lihat, nah, ini cukonya nih. Nah, perfect. Kita minumannya ini nih, Azwa tuh. Uhuy. Oke guys ya, kita sambil makan ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Makasih Pak Ustadz. Nih. Jadi semuanya jus. Kalian tahu kan, aku tuh udah paling suka pempek. Ternyata kalau Pak Ustadz udah bawa tuh dari Palembang langsung, banyak bener. Palembang itu jenisnya banyak ya. Kalau ini namanya pempek kulit. Nah ini namanya pempek kulit. Nama pempek kulit. Kalau ini namanya adaan. Nah, ini namanya adaan. Masih banyak lagi, ada pempek tahu, ada pempek panggang, ada celimpungan, adalah. Aduh, Palembang itu kaya dengan makanan tradisional. Makin lah ya. Itu kencang. Dikit. Kita capek. Iya. Gimana, enak? Enak banget. Enak ya? Tapi Pak suka Ustadz juga. suka dong. Semua udah tahu pasti. Aku yang wajib ada di kulkas nggak boleh habis tuh pempek sama kurma. Oh, ke rumah apa yang suka? Karena aku kalau nggak makan manis, terakhir itu mau makan lagi. Jadi kalau udah makan kurma tuh stop. Terus kalau lapar nih terus makan kurma kenyang. Iya. Jadi mesti jarak dulu tuh. Kecuali kalau gini, ini makanannya enak nih. Gue nggak boleh buka puasa pakai kurma dulu nih ya. Gue makan dulu ini ya. Tok udah ngincer. Kecuali kalau yang kurma aja. Lumayan buat ngerem, aku tuh kayak krem. Iya. Kayak krem gitu makanannya. Cuman nggak bisa aku kurma yang itu, yang kekinian, yang dalamnya coklat lah. Oh iya. Dalamnya keju deh, kita nggak bisa di mulutnya. Khasiatnya kadang-kadang jadi hilang. Iya. Jadi nggak bisa. Apalagi kalau setiap hari, kata Nabi, setiap hari kita makan kurma ajwa 7 butir. Itu khasiatnya bisa menjaga kita dari serangan sihir. Ya? Jadi penawar racun. Setiap hari 7 butir kurma ajwa. Ajwa itu yang original ya? Ajwa itu yang hitam-hitam yang ada serat-seratnya. Nah aku suka dikirimin tuh kalau orang pada pulang umroh, suka dikasih. Tuh, udah berapa potong tuh? Iya jus. Ini lagi nih pasutnya. Oh, semuanya terkobar. Enak banget ya. Kalau ini kalau yang bagus itu ini, yang ada ini serat-serat. Ada itu. Ini namanya kurma ajwa. Nah, ini yang khas Madinah. Kurma Nabi katanya. Ini 7 butir dimakan setiap hari. Itu kalau orang kena racun sama kena sihir hilang. Sampai sekarang tuh jadi kalau ada orang kena sihir Pak Ustadz suruh makan ini sembuh dia. Ada orang kena sihir berobat, dia pimpinan petinggi di salah satu Perusahaan. Jadi karena persaingan jabatan, dia disantet sehingga dia stres, lumpuh, dan ada waktu-waktu tertentu dia tuh sampai kaki itu kayak balik ke atas. Mampir. Itu luar biasa, itu dia terzolimin sampai berapa tahun berobat. Dokter pun bingung ini penyakitnya apa. Rumah tangganya jadi hancur, semuanya teman-teman pergi. Jadi waktu saat tabligh akbar di kampungnya, di kota itu, diajaklah mampir oleh keluarganya minta doa.
Begitu saat mau masuk ke rumahnya itu merinding, merinding, kayak ada energi yang beda. Kita kalau masuk ke sesuatu bahasa itu nggak bisa dipungkiri. Kayaknya nggak ada sesuatu deh. Nah, petunjukan, aduh. Akhirnya begitu masuk baru cerita saya bawa Ustaz ke sini. Sebenarnya saya ada maju, ada tujuan. Saya minta liatin keluarga saya ini Ustaz. Wah, begitu dipanggil dia tatap mata Ustaz tuh kayak mau ajak berantem. Nah untungnya Ustaz selalu ingat pesan guru, kalau keluar rumah mau dakwah, mau syuting, mau apa saja jangan lepas wudhu. Kata Nabi, al-wudhu silahul mu'min. Wudhu itu senjata bagi orang mukmin. Orang kalau punya senjata pede dong. Orang kalau punya senjata aman dong. Orang kalau punya senjata paling enggak ada benteng dong. Ya. Kita nggak tahu loh, rambut boleh sama-sama hitam, nanti siapa yang bisa menebak? Kadang-kadang yang dekat terasa jauh, ya. Yang jauh jadi malah jadi dekat banget. Kadang-kadang kita nggak sadar orang yang dari lingkaran dekat kita yang nggak bisa terima kasih, udah nggak bisa terima kasih, malah mengingkari apa yang sudah kita kasih dan membangun fitnah lagi nanti. Itu orang-orang yang betul-betul kufur nikmat udah nggak tahu lagi tuh, ya. Pada saat itu dia tatap, kalau nggak untuk mungkin tembus. Karena ketika kita nggak ada pelindung, kita tuh kosong. Ya, makhluk-makhluk begitu paling senang dengan jiwa yang kosong. Jadi pada saat saya lihat dia tatap, wah ini saya bilang ini nggak beres ya. Ada sesuatu yang ada pada diri dia. Jadi dulu waktu kita di pondok diajarin amalan-amalan, zikir-zikir, wirid-wirid untuk mengatasi buat diri kita dan buat orang-orang lain di sekitar kita. Salah satunya media ini, kurma ajwa. Saya tanya, ada kurma ajwa nggak? Ada Ustaz. Bawa sini, saya minta 7 biji aja. Saya bacakan. Kurmanya saja berkhasiat, apalagi ditambah lagi dengan kekuatan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, Quran itu diturunkan tidak hanya sebagai obat tapi sebagai rahmat. Kalau obat saja sudah dahsyat, apalagi jadi rahmat. Dan itu obat penyakit apa saja, zahir batin. Dibacakan begitu dia dikasih, dia nggak mau, dipaksa. Akhirnya Ustaz pulang. Beberapa bulan berikutnya diundang lagi oleh bupatinya ke daerah yang sama. Tiba-tiba yang sakitnya sudah bisa nonton Ustaz. Ustaz, dia bilang, ingat gak saya? Siapa ya Mas? Dulu saya datang ke rumah saya, nyembuhin saya sakit, dibawa oleh kakak saya ini. Maka begitu dengan Ustaz Tabligh Akbar, saya yang duduk paling depan, saya kejar Ustaz, katanya. Sekarang saya udah sehat, saya udah duduk lagi di perusahaan itu, saya udah dipercayakan lagi jabatan yang lebih baik. Yang mensanteknya orang-orang dekat dia, sekeliling dia. Yang biasa orang terjahat itu orang-orang yang terdekat. Iya. Dan memang ujian, teori ujian itu ada 2. Ya, satu, ujian itu selalu datang di saat kita tidak siap. Lagi ngantuk, ada yang mau bertamu. Ya. Ada aja. Kemudian lagi sakit gigi, ada yang mau curhat. Oh, sakit banget. Itu sakitnya. Iya. Nah, ujian selalu datang di saat tidak siap. Kalau siap bukan ujian. Apa namanya? Itu nyontek. Udah siap tuh. Benar ya. Udah ready tuh ya. Siap. Nah, yang kedua, ujian itu kayak Ustaz sering banget tuh. Kita lagi mau buru-buru ngisi acara nih. Acara penting nih. Tahu sendiri kan kalau sudah acara penting ada EO dong. Oh, EO kadang-kadang lebih rewel dari punya acara. Waduh, di telepon Ustaz buruan gini. Kita mau buru-buru keluar, ada tamu dari luar negeri datang. Ulama lagi datang. Silaturahim ke rumah. Aduh, mau diusir gimana? Tamu kata Nabi datang bawa rezeki. Dia pulang bawa ampunan. Nah, kalau kita usir rezekinya hilang. Itu dilema, itu sering banget. Cuma kita kan, wah ini ujian ya Allah. Ujian datang di saat tidak siap. Udah, paksa ngajak masuk dulu dong, jamu dulu dong, ya, ngeluarin makanan dulu. Nah, ini teman, ada ilmu buat teman-teman sekalian, bahwa boros itu dibolehkan dalam 2 urusan. Di satu sisi, pemborosan itu dilarang. Tapi di sisi lain, Islam mengajarkan ada 2 jenis boros yang malah dianjurkan.
Itu ada dalam kitab tebalnya begini, namanya Fawaidul Mukhtar, karya Al-Habib Zain bin Semit, ulama besar kelahiran Yaman, tinggal di Madinah, yang saat ini beliau digelar seperti Imam Asy-Syafi'i abad sekarang, saking pintar. Di halaman 179 beliau bilang, la yanbaghi al-israf illa fi mas'alatain. Ya, kita tidak boleh bolos kecuali dalam dua hal. Satu, sedekah nggak boleh hemat, boleh boros. Yang kedua, ikramud dhaif, memuliakan tamu, nggak boleh pelit, boleh boros. Tamu datang, ada apa mah? Pempek, keluarin. Pempek habis, ada apa mah? Ada nasi mandi, keluarin. Habis lagi nih, ada apa lagi mah? Ada durian, keluarin. Habis lagi dimakan tamu, ada apa lagi mah? Ada coklat, keluarin. Tinggal di akhir kita kasih stroke aja. Dan ini nih ya, apa namanya Pak Ustadz, ini aku pengen tanya banget. Ini kalau kita nih wudhu nih, ya kan? Sebenarnya wudhu itu kan misalnya, aduh jam nanggung nih, jadi biar nanti kalau gua kesana nggak usah wudhu lagi, tapi langsung sholat gitu ya, misalnya. Nah itu wudhu itu bisa sampai berapa jam sih? Baik, wudhu itu bisa sampai selama kita, misalnya Ruben dari kantor nih, ya sudah berwudhu. Selama Ruben bisa memastikan menjaga dari hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, pipis, buang air besar, atau bersentuhan dengan perempuan, ya tanpa. Kalau Imam Syafi'i batal. Kalaupun mazhab lain ada yang tidak batal selama tidak ada unsur nafsunya. Ada bukan sengaja kita menyentuh atau tersentuh. Nah, atau tidak tidur. Yang betul-betul tidur yang membuat kita hilang, lepas, ya. Nah, selama itu Ruben bisa menjaga itu, mau berapa jam pun, mau berapa hari pun nggak apa-apa. Wudhu tetap ada ya? Tetap ada. Nah, tapi ya saya diajarkan sekalipun kita sudah berwudhu nih, kita sudah jaga nih wudhunya, nggak batal. Tapi pada saat kita mau melaksanakan salat ada keraguan, ya, maka lebih baik kita tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Manfaatnya Pak, satu, menghilangkan keraguan. Karena dalam Islam diajarkan dakma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Yang kedua, manfaatnya dengan mengulangi wudhu itu menggugurkan dosa. Karena di antara manfaat kita berwudhu, kata Nabi, man tawadha'a wa ahsana wudhu. Siapa barang siapa yang dia berwudhu dan dia menyempurnakan wudhunya, kharajat kullu khati'atin, semua dosa-dosa yang ada di tubuhnya itu rontok. Kita basuh muka, dosa di muka rontok. Kita basuh tangan, dosa di tangan rontok. Ya, semuanya rontok. Saking dahsyatnya wudhu itu, hatta takhruja min tahti alfarihi, itu dosanya bercucur-cucuran dari ujung-ujung kukunya. Jadi sayang dong kalau misalnya kita dalam hidup itu malas berwudhu. Bahkan saya diajarkan oleh guru saya dan orang tua saya, jangan nekat tidur kecuali berwudhu. Mau tidur nih, usahakan sekuat tenaga berwudhu. Kenapa? Tidur itu kan latihan mati. Kalau seandainya dan itu jadi tidur yang selama-lamanya bagi kita, dan kita nggak dibangunkan lagi oleh Allah, berkat kita sudah berwudhu, dosanya sudah dirontokkan, kita sudah bersih, ngadep Allah yang maha suci, kita sudah dalam keadaan disucikan. Mohon maaf, kita bangun tidur, ada belek saja ketemu pasangan malu, ketemu mertua malu. Kebayang nggak ketika kita diwafatkan, dibangkitkan, ada noda-noda dosa, ketemu dengan Allah, ketemu dengan Rasulullah, gimana? Apa nggak malu? Tapi ketika kita sudah berwudhu, lalu kita tidur dan diwafatkan Allah dalam keadaan bersuci, kita tenang, nggak ada noda lagi. Kalaupun kita tidur itu tidak diwafatkan Allah, tapi sebelumnya kita sudah berwudhu, dapat manfaat tidur kita dijaga malaikat. Selama kita tidur itu ada malaikat yang mengistighfarkan kita. Malaikat itu akan membentangkan sayapnya dalam hadis, lalu memohon kepada Allah,
Allahumma gfir li fulan bin fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni fulan bin fulan ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Jadi kita tidur itu, tidurnya itu punya arti, punya makna, punya manfaat, punya kemuliaan. Ada artinya ya. Kita Ruben tidur didoain sama teman-teman aja, manusia berkah, apalagi doain malaikat. Makhluk yang nggak pernah maksiat pasti diijabah oleh Allah. Amin. Maka usahakan tidur itu jaga betul-betul. Karena dalam keadaan tidur itu kita lemah. Boleh jadi ada yang santet, ada sihir, ada apa. Dengan begitu ada perlindungan dari Allah. Kondisinya beda ya, kalau tidur tuh ya udah nggak ada di bawah alam sadar kan. Betul. Tuh guys, itu pertanyaan yang aku pengen tanyakan karena kadang-kadang kan aku nih juhur nih, ya kan? Kan biasanya kalau aku juhur tuh setelah brownies tuh, ya kan? Nah tuh kadang gini, nanggung nih bentar lagi asar kan. Jadi aktivitas tar lu deh, pokoknya habis asar aja deh, biar nggak bolak-balik kan. Nah lagi bilang, tapi ini masih berlaku atau enggak sih maksudnya gitu? 1 jam 2 jam deh gitu. Makanya banyak cerita-cerita ulama-ulama terdahulu itu dia sholat berikutnya itu, sholat yang selanjutnya di hari berikutnya dia tetap menggunakan wudhu sebelumnya. Kenapa dia bisa menjaga wudhunya dari hal-hal yang membatalkan wudhu? Yes. Gitu gengs.